Episode kali ini kita akan membahas lebih banyak tentang ayam cemani. Nah, ini adalah ayam domestik dari Jawa Tengah yang penuh dengan misteri, penuh dengan mitos-mitos yang luar biasa. Nah, sekarang kita dengan narasumber kita, Mas Arif dan Pak D. Handoko. Wih. Monggo Mas Arif, Pak D. Handoko diperkenalkan. Ya, selamat malam teman-teman dari kalangan peternak ayam cemani seluruh Indonesia. Salam hangat dari saya, Mas Arif Zaitatul Munir dan Pak Handoko selaku peternak ayam cemani di Desa Kedu dan penerus peternakan lah di Desa Kedu. Berarti dinasti. Ya. Oh, kalau dinasti ini kayaknya aman. Nah, Mas Arif, Pak D. Handoko, tadi kan ini langsung ya dari Kedu ya, dari Kedu. Berangkat jam berapa? Tadi jam 4 dari sana. Jam 4. Tadinya jam 2. Tapi molor terus, ya tadi jam 4. Oke. 2 jam sampai sini hujan terus dari sana. Oke. Berarti perjalanan 2 jam. 2 jam. 2 jam perjalanan. Ya. Aktivitasnya apa ini, Mas Arif, Pak? Kalau saya sebagai peternak juga dan penjual ayam cemani, hanya itu. Oke, Pak Handoko. Juga Juga. penjualan cemani dan Oke. peternak ayam cemani ya. Oke, berarti memang ini sudah Nah, Mas Arif ini generasi ke berapa? Saya generasi ke 1, 2, 3, 4. 4. Ya, Handoko? Saya generasi ketiga. Ketiga. Wow, berarti 4 simbah-simbah. Ya, ya. Oke. Wow. Nah, di rumah ini ada berapa ayam cemani, Mas Arif? Kalau sekarang kurang lebih 300-an. 300. Ya, 300 ekor. Handoko sama. 400-an. 400. Lah itu nggak berisik apa ya? Kan petok-petok terus itu. Ya itu ada ilmunya, Mas. Oh, ada yang Ada ilmunya ya. Ada ilmunya yang nanti akan kita ungkap lah. Oh, iya. Nah, Mas Arif, kalau kita bicara cemani ya, ini kan namanya banyak ya. Iya. Karena nyun ngapunten ya, saya pernah dengar di Sumatera, ayam ini dinamakan selasih. Aku pernah dengar tuh ada ayam selasih kan di Sumatera ada. Nah, terus kebetulan saya tuh kan istri kan orang Bali. Nah, di Bali itu cerita sedikit ya Mas Arif. Jadi di Bali itu kakek istri saya itu lumpuh, udah tua, maksudnya udah memang sakit tua. Ya. Tapi di sana itu ada namanya Balian. Kalau di Bali namanya Balian, kalau di sini mungkin tokoh orang pinter lah ya, atau mungkin dukun lah bahasa kalau di Jawa itu. Nah, itu disarankan untuk tiap pagi jam 6 itu mengkonsumsi kaldu ayam kedu. Ya. Nah, pertanyaannya dari mana dia tahu ayam kedu? Kedu ini kan nyuwun ngapunten di desa terpencil. Koyoknya nggak kenal juga deh namanya. Tapi kok ada ayam kedu disebut di sana akhirnya. Tapi muncul Mas, maksudnya Betul ya. dia mencari ayam kedu itu bukan ke Kedu, Ya. bukan ke Temanggung, tapi Ya. di pelosok-pelosok yang warnanya hitam. Ya. Itu disebut ayam kedu. Nah, artinya dia disebut kedu, disebut selasi, terus ada cemani itu gimana Itu ceritanya? kan sebenarnya kan ayam kedu itu kan ayam ras, Mas. Ya. Ras. Ya, yang asli Indonesia. Maksudnya yang asli Indonesia dengan tipikalnya hitam. Oke. Kulitnya kulitnya apa itu namanya? Bulunya hitam itu. Itu ras. Oke. Jadi ras ini memang sudah dari dulu ada, Mas. Oke. Mau dimanapun, mau di Bali, mau di Medan, dimanapun dia tahu kayak selasih. Selasih kan sama, Oke. hitam, tapi kulitnya juga putih itu. Itu ayam kedu. Dan memang dari dulu itu sejarah yang kita ketahui di Kedu itu ada ya nenek moyang kita. Nenek moyang kita yang memang benar-benar mengenalkan, Mas. Mungkin nggak di Temanggung saja, nggak di mana-mana, di seluruh Indonesia. Untuk ayam-ayam khasnya ini, yang rasnya Kedu ini dikenalkan di seluruh Indonesia. Jadi udah kemungkinan pasti banyak yang tahu kalau untuk ayam ini jenis Kedu yang kayak gini, yang warnanya gitu. Tapi beda, kadang orang itu belum tahunya yang ayam Kedu sebenarnya itu seperti apa, itu belum tahu. Oke, pokoknya hitam kedu gitu hitam, ya. ya. Oke, berarti
Berarti memang butuh edukasi. Edukasi yang lebih Edukasi bahwa lebih nggak semua ayam hitam itu ya ayam enggak. karena lebih terkenal mereknya ya, Ya, ini akhirnya semua yang tidak bisa betul. Oke, berarti memang perlu ada sedikit pelurusan. Ya, pelurusan sejarah itu ada penting itu. Mas Arif, kita bicara ayam cemani ini ya. Ya. Ayam cemani itu kan sekali lagi ayam ras. Ya. Otomatis kan dia bertelurnya juga sama berarti kan? Sama. Kayak ayam pada umumnya. Ya, Produksinya, jumlah telurnya juga. Sama. Dan aku pernah nonton di internet, bener nggak telurnya warna hitam? Tidak benar. Nah bener. Tidak benar. Terus yang beredar-beredar itu? Ya, itu mitos. Hanya cuma dia cari popularitas saja. Ya. Oke, berarti telurnya sama persis seperti ayam Ya, warna putih. putih ya. Ya. Dan produksinya sama persis. Sama. Jumlahnya Jumlahnya sama. sama. Ya. Berarti sama persis berarti. Ya. Oke. Nah, terus apa yang membedakan ayam cemani dengan ayam kampung atau pada umumnya ini Mas Arif? Kalau ayam cemani itu yang jelas dia bulunya hitam, Oke. ya kan, dagingnya hitam, tulangnya hitam. Kalau kayak yang kampung kan bulunya biasa, dia dagingnya putih. Itu bedanya, udah jelas sekali bedanya. Secara fisik beda. Secara fisik beda. Dan kalau untuk ketahanan pun ibaratnya kayak ayam cemani itu pun juga beda dengan ayam kampung. Dan tingkat tetasannya juga nggak sama kayak ayam kampung. Kalau ayam cemani beda sekali. Misal kalau punya ayam cemani kita ternak, kita pakai mesin, ini ayam kampung juga pakai mesin, itu suhunya beda. Kelembapannya harus beda. Karena dia memang hitam. Oke. Kalau untuk babon udah hitam, posisi panas, dia kan tinggi suhunya. Sumuk ya. Ya, itu udah jelas. Pengaruh ya, Ya, oke. pengaruh itu. Betul. Karena kalau musim panas pasti susah Oke. untuk menetas. Tapi kalau musim hujan kayak gini itu bagus. Karena dia memang menstabilkan itu ya. Menyerap panas ya. Ya. Itu beda. Beda. Nah, untuk makanan Mas Arif, makanan ini kan karena dia beda ya, Ya. warnanya, terus mungkin sampai ke tulang-tulang. Apa makanannya sama aja? Kalau makanannya hampir sama, Mas. Ya, istilahnya kalau pada umumnya ayam lah. Ada namanya bekatul, konsentrat, jagung giling. Ada apa itu fur ayam, kita campur-campur sama lah dengan ayam-ayam biasa. Persis ya. Sama Tapi, persis. mungkin nggak, misalnya warnanya dulunya hitam nih, gara-gara makanannya nggak Enggak pengaruh. pengaruh. Karena hitam itu kan genetik, Mas, bukan karena makanan. Oke. Ya kan? Sampean makan ketan hitam, apakah nanti akan jadi hitam? Kan nggak mungkin. Nah, ini kulitnya itu dasar memang itu genetik, Mas. Oke. Gitu. Nah, Pak Handoko, Ya. Pak Handoko kan sudah generasi ketiga Tiga, ya? ya, Atau mungkin dari komunitas yang sekarang ini Pak Handoko yang Ya, senior, tua, ya, paling tua. paling tua. Nah, Ada. Pak Handoko, nyon ngapunten nih, aku sering dengar Ki Ageng Makukuhan. Iya. Bisa ceritain nggak? Siapa beliau? Kebukuan itu adalah seorang petani Heeh. dan dia juga seorang pesiar agama Islam Oke. yang ada di Kedu Samandau. Itu saya tahu. Dia itu peliharanya dulu ayam camani sama ayam Kedu. Peliharaannya. Pilihannya iya. Oke. Itu turun temurun sampai sekarang itu dikembangbiakkan oleh warga sekitar. Itu yang saya tahu tentang Ki Ageng Makukuhan. Berarti bisa dikatakan pertama kali yang mempopulerkan ayam ini beliau. Ya, betul. Oke. Dan beliau ini nyon ngapunten, apakah sosok mitos atau sosok memang ada? Ada. Ya. Kan banyak kan mitos-mitos itu. Tapi ini ada ya? Ada. Makamnya di sana. Oh, makamnya Ada, juga ada. makamnya juga ada. Oke. Nah, beliau ini asli sana. Untuk Ki Ageng Makukuhan itu kan namanya, Mas, sebenarnya bukan Ki Ageng Makukuhan tadinya. Oke. Syekh Maulana Takwim. Jadi memang dia dari dulunya itu kalau sejarahnya dari Demak. Memang ini ada kaitannya sama Sunan Kalijaga itu ada. Memang sudah di track semua ada. Dan kita cek semua oke ada. Oke. Nah, dan dia ke Temanggung ini memang ada visi penyiar agama dan memang petani. Salah satu memang dia penyiar agama dan
petani, nah, khususnya kayak petani tembakau, Iya. itu memang kayak Oke. Mbah Ki Ageng Pakukuhan itu. Dan salah satunya yang masih terjaga ya untuk pelestarian ayam cemani ini yang ditinggalkan beliau sampai saat ini masih eksis gitu. Yang lain-lain mungkin nggak ada, udah nggak ada. Oke. Nah, Mas Arif, kita geser sedikit ya. Seperti yang tadi Anak sampaikan bahwa di Sumatera ada namanya selasi. Ya, selesai. Terus di Bali juga ayam hitam seperti ini juga ada namanya kedu. Itu sebenarnya ayam yang sama atau gini, apakah ayam cemani ini muncul tiba-tiba atau ayam kedu ini tiba-tiba dibawa oleh Ki Ageng Pakukuhan atau memang sebenarnya ayam hitam ini sebenarnya ada di seluruh Indonesia. Terus kebetulan saja beliau akhirnya melestarikan, ya kan? Apa seperti itu? Ya mungkin Mas ya. Ini kan yang memang sekarang ini jadi apa perdebatan ya sama orang-orang itu ayam cemani dari mana, ayam kedu dari mana. Kalau setahu saya sejarah ini memang khusus saya ayam kedu ini yang ditemukan ya Mas ya di Temanggung sama Magelang, nggak ada tempat lain. Magelang ada, namanya gerabak mana tadi? Kalikuto. Ya, nah, kebetulan ada juga di sana itu sesepuhnya, mbahnya itu juga tetangganya ini ada sudah anaknya kakeknya di situ. Ada sejarahnya di situ. Cuma memang di dua tempat ini dari Gerabak Magelang sama mana itu namanya Temanggung Kedu itu. Kalau di luar daerah itu kemungkinan besar nggak ada Mas. Itu hanya mungkin proses penyebarannya penyebarannya sama penyebutannya saja. Penyebutannya itu beda. Gitu. Iya. Nah Mas, tadi kan Mas Arif sudah menyinggung masalah ini ya penyakit. Ya. Maksudnya bukan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuhnya. Nah apakah penyakitnya sama kayak ayam biasa? Kalau penyakitnya hampir sama Mas. Ini kan ayam Mas. Iya. Sama kan. Kita sama. Orang Jawa, orang Papua, orang mana itu kan sama penyakitnya, nggak ada yang tahan. Oke. Walaupun hujan-hujanan pasti masuk angin. Ayam cemani sama, tapi dia punya kelebihan karena dia ada faktor genetik di tubuh. Nah, dia memang agak tahan gitu Mas. Oke. Beda dengan ayam lain gitu. Nah untuk membedakan Mas, ayam betina sama jantan waktu kecil sama? Kalau betina sama jantan itu sebenarnya kalau dari ilmu kakek dulu, mbah-mbahnya itu udah beda Mas. Kita lihat aja dari kepalanya udah beda Mas. Kelihatan beda ya. Kalau kecil itu pasti betina, besar itu jantan. Dan itu geriginya aja udah jelas. Gerigi apa itu pilar, Pial. jengger ya, biar ya jengger. Untuk yang kecil itu berbeda. Oke. Bisa kelihatan kalau untuk ukuran mungkin 2 minggu, 1 bulan itu bisa kelihatan. Dan itu mungkin ilmu itu udah banyak diketahui orang Mas. Kalau nggak tahu misal itu pakai benang gitu. Oh ini jantan. Gitu ya. Nah Mas Arif, kalau kita bicara hitam nih ya, Ya. kita bicara hitam. Saya juga bahkan pernah kan dapat pembeli cemani juga lagi di sana kan. Dia kan minta darah hitam. Itu beneran ada nggak sih? Ya sebenarnya kalau darah hitam itu pasti 100% mitos. Oke. Tidak ada yang benar. Oke. Pasti mitos. Oke. Itu kan karena dia hitam, orang itu akhirnya kan orang bilang Kalau ini masak hitam, itu akhirnya karena hitam darah sampai air telurnya hitam. nanti bilang kayak gitu. Berarti itu mitos. Itu bahkan ada yang bilang sampai papnya aja hitam gitu. Waduh. Nah, itu kan udah keterlaluan. Iya. Nah, ini yang kita perlu luruskan. Ya kalau bawa ayam cemani itu ya kayak gitu Mas. Oke. Nah, ketika kita bicara hitam lagi ya Mas ya, Ya. kita bicara hitam, berarti kan ada kualitas di situ. Iya. Apakah kualitas ayam cemani itu semua sama atau beda-beda? Beda-beda. Beda-beda. Menentukan kualitas beda itu apa? Ini Pak Joko nanti jelasin coba. Oke. Ya ini Mas, kalau masalah kualitas, itu sebenarnya ada 3 macam. Oke. Kalau emas itu 24 karat, 22 karat, 18 karat. Oke. Ya, daya kehitamannya itu. Di samping itu juga postur dan bodi menentukan juga. Oke. Jadi,
meskipun kecil, Heeh. tetapi kok kurang kurang ya, nilainya kurang. Jadi nilai jualnya juga tidak usah mahal, artinya ganteng, Oke. bagus semuanya. Gitu. Yang menentukan kualitas itu apa, Pak Andoko? Yang Itu dari bibitnya mas, Dari bibit. bibitnya dari bibit yang Enggak, bagus. maksudnya kita menentukan ini grade A, grade B, grade C. Daya hitamnya itu Daya dia pekat hitam. dan tidaknya. Oh, Ada yang pekat sekali, Oke. ada yang agak ke putih-putihan, keabu-abuan. ada agak itu kulit. 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 Oke, kalau bulu sama kan? Bulu hitam. sama. Hampir sama. Berarti yang dilihat adalah kulit. Kulit, iya. Kulitnya itu ya sampai ke hitam banget atau ke abu-abuan, Iya. arang putih. Iya. Oke. Terus Karena kan gini mas, ayam cemani itu sudah ada modelnya. Ada yang rajak besi, ada yang bulu balik, itu sebenarnya varia. oh, iya. Kalau aslinya bulunya lurus. Biasa. aslinya. Aslinya ya, nggak ada yang balik atau itu sudah lain. Kalau bulu balik, bulu rajak besi itu dia akan silangan. Oke. Oke. Nah, aku masih bingung nih. Mungkin teman-teman juga masih bingung ya. Ya. Perbedaan antara cemani dan kedu. Ini sama atau beda sih sebenarnya? Ini saya terangkan. Oke. Kalau ayam cemani Heeh. itu semuanya hitam dari mata, patok, Oke. mulut, rongga mulut, bahkan sampai sekarang yang terjadi ini hanya hitam. Oke. Kalau ayam kedu bulunya hitam, tetapi jagarnya merah. Oke. Itu ada variannya kedu. Ada Ada. kedu putih, kedu merah, Oke. kedu belirik, kedu jali, macam-macam mas. Oke. Tapi yang lebih terkenal kedu merah. Kedu merah, berarti bulunya merah. Iya, Iya. enggak jagarnya. Bulunya Iya, hitam, jagarnya merah. Oh, Iya, itu yang terjadi seperti itu. Dan itu untuk diambil telur sama pedaging. Karena daya telurnya dia tinggi. Iya. oke. Nah, Nyonya Punten, duluan kedu atau cemani? Duluan ayam kedu. Ayam kedu. Berarti cemani ini turunan dari kedu. Iya, Betul. Oh. Itu yang menentukan pasar, Mas. Oke. Dulu kalau udah hitam, udah laku keras. Oke. Akhirnya minta mulutnya harus hitam. Ya. Lidahnya itu perkembangan zaman. Berkembang zaman. Oke. Dan lidah hitam itu baru keluar tahun 2013. Baru kemarin berarti? Ya. Iya. Sebelumnya Belum ada. lidah geni. Lidah abu, lubang mulutnya yang hitam. Oke. Jadi prosesnya gini mas, untuk ayam cemani ini, kalau ayam cemani ayam kedu ya. Ini kan ayam kedu itu ada ayam kedu hitam, Oke, heeh. ayam kedu merah, Oke. ada yang kedu putih, ada yang kedu belirik, Jali sudah. jali. Jali. Ya. Jadi yang sekarang berkembang ini ada ayam kedu putih, kedu merah, kedu hitam. Oke. Ya. Yang menyerupai ayam cemani yaitu kedu hitam. Dia jagernya hitam, bulunya hitam tapi dagingnya putih, rongga mulutnya putih mas. Gitu. Itu satu. Ayam kedu merah, bulunya hitam, jenggernya merah. Merah. Ayam kedu putih, dia putih semua, tapi jenggernya merah. Nanti kita lihat contohnya ayam kedu hitam, ayam cemani, ayam kedu merah, itu ada semua. Oh, bawa contohnya. Ada. Piye iki? Ada. Langsung diambilkan. Oh, ini. Ayam ini yang kalau yang kedu dulu, ini ayam cemani. Iki ayam cemani. Aduh, saya Kedu dulu, karena itu Sing ndi kedu. mbahnya kan. Sing ndi kedu. Iki. Ah itu kedu. Nah, ini kedu. Nah, ini mbahe sik. Piye buka Ayam ini? hijau dulu. Oke. Wah, ini kayak kita buka paket, guys. Oke. Nah, Unboxing ayam kedu. nah, ini ayam kedu merah. Ganteng banget. Itu kedu merah. Ini ayam kedu. Ya. Wajahnya mirip ayam pelung ya? Ya. Iya, bener. Ya, tapi beda dengan pelung. Pelung kan besar. Iya, besar. Kelaminnya kan ikat. Jadi ini ciri khas ayam kedu merah itu kayak gini mas. Dia bialnya merah, ininya hitam, terus dagingnya putih. Dagingnya putih. Dan putihnya pun juga bagus sekali mas. Mana kamera? Beda dengan ayam kampung. Oh, dia lebih ke pink ya? Iya. Putih agak pink gitu ya? Dia daging kualitas yang paling bagus sebenarnya untuk konsumsi. Makanya untuk ayam kedu putih, kedu merah ini untuk sekarang untuk penyilangan ayam-ayam untuk yang komersil. Oke. Contohnya yang keluar tadi KUB, Iya, Jawa betul. Super, Iya. Godzilla atau apa dan lain-lain itu ya dasarnya dari ayam kedu. Oke. Dari ayam kedu putih, kedu hitam, sama kedu merah.
Ganteng banget ya. Karena ini memang kualitas kedu merah ini kan dia ada dua multifungsi mas sebenarnya. Heeh. Dia petelur, telurnya juga banyak, Oke. dagingnya juga bagus Oke. untuk kedu. Itu. Masuk sih. Spin, ini yang kedu merah. Kedu merah. Terus ini yang satu kedu putih, masuk dulu. Masuk dulu, nanti lagi kamu keluar. Nah, deh, apa itu? Gak apa-apa. Masuk lagi. Kita unboxing. Iki kedua apa ini? Kedu putih. Yang ini kedu putih. Ya. Ayo kita lihat kedu putih seperti apa teman-teman. Wow. Tuh. Kedu putih. Ya, ini kedu putih. Sama dia tetap ininya putih, biarnya merah, tapi hampir sama mas kayak pelung, cuma bukan pelung. Oke. Ciri khasnya seperti itu. Kalau pelung kan dia kakinya Panjang, betul. tinggi, Tinggi, dia lombor besar. Ininya apa? Gulunya panjang. juga. Nah, ini cuman miripnya di ya, ini ya. ininya miripnya dijengker sama di ini kelapirnya. Oke. Itu. Dan warna kulit Sama. putih keping-pingan. Ya, Oke, berarti apa bedanya kedu putih sama hitam? Apakah telurnya lebih banyak putih? sama semua. Jenis ayam kedu itu telurnya banyak. Oke, cuman beda di warna aja. Dan memang kualitas telurnya juga bagus mas. Oke. Wow. Ini sekarang yang banyak dicari orang itu ayam kedu hitam, kedu putih, kedu merah. Memang untuk bahan dasar penyilangan. Penyilangan ayam ini ya. Penyilangan ya Ayam untuk pedaging. pedaging. Mlebu-mlebu. Masa dulu guys, masa dulu. Nah, oke. Nah, sekarang kedu. Nah ini yang ini Itu apa nih? ini ayam cemani ya ini dulu. Oh, Ini ayam cemani tapi yang apa namanya kayaknya lidah abu-abu ini. oh gini. Tamek ya, tamek. Masih nak. Ini lidah hitam ya. Ini mau ya? Gimana? Coba cek tuh. Nah, ini ayam cemani ya. Ya, ayam cemani. Nah, membedakan kualitasnya. Nah ini yang kualitas sekarang yang grade A yang nomor 1 yang ini. Ini grade A. Ya grade Oke, A. grade A. Grade A. Untuk melihat grade A-nya, Kita lihat dulu dagingnya. Kita cek dagingnya itu hitamnya pekat. Oke, Terus ini ya, maksudnya ya ini ya. satu ini kita lihat daging sini. oke. Terus kita lihat pas dubur Dubur. belakang ini. Tuh. Ini- Ini kamera, coba lihat dubur. Ini harus hitam. Oke, ini harus kita. Ya nggak boleh ada merah-merahnya. Coba ditiup. Nah ini hitam. Nah. Terus kaki pun juga sama. Ini harus hitam semua. Ini kotor ini. Ini hitam semua. Kuku juga. harus hitam semua. Nggak boleh ada yang putih. Oke. Nah, ini. Nah, terus mata ya. Mata ini harus hitam. Oke. Terus lidah. Wow. Hitam. Black tongue. Hitam. Umumnya ayam putih ya. Ya. Ayam pada umumnya warnanya putih. Ini termasuk penyilangan sekarang yang terbaik. Oke. Mungkin nanti akan ada yang lebih baik lagi. Karena kan ini kan terus generasinya kan. Oke. Ya. Dia mungkin nggak turun grade. Misalnya dia semakin tua terus memudar gitu. Ya tergantung ininya ketahanan indukannya. Kita lihat untuk grade ayam cemani yang bagus itu satu mas gini. Misal usia 1 bulan lidah hitam, 2 bulan masih lidah hitam, sampai dewasa kok masih itu bagus. Tapi itu menentukan grade yang bagus. Karena memang ini kan waktu mas, bukan karena ini ini hitam enggak. Kita lihat waktu. Misal kayak ada ayam cemani yang grade yang belum bagus, yang bawahnya. Itu ada yang usia 1 bulan hitam, usia 3 bulan pun udah ada kemudaran hitamnya. Itu yang masih mungkin generasinya masih FF berapa gitu mas. Tapi kalau udah kayak gini,
udah yang hitam sampai dewasa, misal sampai indukan, itu sudah pasti penyilangan itu lebih dari 9 tahun. Wow. Pasti Proses prosesnya. Emang nggak bisa khianat ya? Ya, karena memang satu generasi F1 itu kan membutuhkan waktu 1 tahun, Mas. Membutuhkan waktu 1 tahun untuk melihat kualitas ya kan. Oke, pantuin guys. Dan geser lagi. Oke, Mas Arif. Ya. Ini tadi kan kita ngelihat grade A ya. Ya, grade A. Grade A hasil penyilangan yang terbaik Ya, saat ini ya. terbaik saat ini. Nah, pertanyaan saya, apakah dulunya memang sudah hitam atau ada perubahan itu yang signifikan atau mungkin perlahan atau gimana? Itu kalau dulunya nggak hitam, Mas. Jadi Oke. ya ini kita kembali lagi ke ayam kedu, Mas. Ya, ayam kedu itu kan ada kedu merah, kedu putih, kedu hitam, kedu belirik, sama jali. Yang mirip serupa dengan sekarang ayam cemani itu kan kedu hitam, Mas. Nah, kedu hitam ini dia berproses, Mas, selama kurang lebihnya 10 tahun. 10 tahun muncul lidahnya itu putih. Oke. Ya kan. Nah, setelah itu nanti persilangan lagi 10 tahun lagi itu muncul yang keabu-abu, Oke. keabu-abuan. 10 tahun lagi bahkan lebih itu muncul berintik-berintik yang hitam sedikit-sedikit, berapa persen, 10%, 20%. Nah, ini baru penyempurnaan, Mas. Kalau sekarang ini mungkin ayam cemani saat ini udah kira-kira udah generasinya udah keempat, berarti 40 tahun. 40 tahun yang lalu 40 tahun yang lalu. prosesnya. Prosesnya dari lidah putih, Iya. abu-abu, Abu-abu dan sama bintik-bintiknya ini yang dulunya 10%, 20%, sempurna sampai 100%, itu 10 tahun, Mas. Ini pun sebenarnya mungkin nanti ke depannya, mungkin nanti 10 tahun lagi pasti akan ada yang bagus lagi, Mas. Karena ada lidah atas hitam, ada kerongkongannya, itu nanti akan dilihat prosesnya itu, kualitasnya seperti itu. Itu yang belum terjadi banyak sekali yang kerongkongan, Mas. Karena memang dia di bawah, bukan di atas kan. Oke. Nah, itu. Nah, pertanyaanku Mas, untuk menciptakan kualitas semakin membaik ini tadi, apakah penyilangan atau merekayasa genetik atau gimana itu? Ya, satu seleksi, Mas. Oke, seleksi Jadi misal kita kualitas dapat ini. induk anak ini dari anak 10 ini hanya yang bagus 2. Ya ini yang 2 diambil. Seleksi. Terus kita seleksi terus. Nah, kita tagging, kita catat ini. Apa silsilahnya ayam ini dari keturunan ini kita catat. Nah, setelah itu baru menurunkan lagi anakan yang seperti apa kita catat. Karena nggak bisa, Mas, kalau ayam cemani kalau kecil masih nggak kelihatan. Oke. Kelihatan setelah nanti umur 1 tahun. Oh, ini yang kualitas bagus. Itu membutuhkan waktu 1 tahun. Oke. Jadi rekor untuk ayam cemani ini pencatatan silsilah itu perlu dan penting. Iya. Karena ini genetik, Mas. Kita membuat produk untuk farm yang genetiknya bagus, ya kita harus jeli melihat yang kualitas yang grade A, oh ini grade B, grade C, ini harus disingkirkan gitu. Oke. Tuh. Oke, ini tinggal satu lagi. Nah, ini yang cemani lidah abu-abu. Oke, kita lihat dulu. Saya lapis sih. Ya. Pakai ini Dia dapat ini ngasih roti tawar. Nah, oke. Ini ayam cemani. Duduk. Dia paling gacor ya ini ya. Paling gacor ini paling gacor. Ini bagus ini. Wow.